apa? Kalau Bapak itu berdua diwawancara oleh media, itu belak-belakan Pak JK. Belak-belakan, nggak ada yang malu harus disimpan atau disembunyikan, semua disampaikan secara terbuka. Itu karakter yang orisinil atau sesuatu yang di-create sebagai sebuah brand Bapak? Itu gimana Pak JK? Orang selalu mengatakan orang luar Jawa itu ngomongnya terbuka. Beliau kan luar Jawa. Jawa Timur, Madura gitu ya? Madura, orang luar Jawa kan? Luar Jawa, iya. Ketika Pak Habibie menjadi presiden, kami belum muncul. Pak JK saya kira belum muncul juga di kabinetnya Pak Habibie. Lalu kami sama-sama muncul di kabinetnya Gus Dur. Meskipun Pak JK lebih dulu, kemudian saya masuk. Nah, disitulah saya terus berhubungan dengan Pak Yusuf Kalla. Saya mengenal beliau sebagai tokoh yang menurut saya sangat cerdas, kerjanya cepat gitu, kadangkala tidak takut menembus kontroversi gitu, sehingga beliau bisa mengambil keputusan dengan sangat cepat. Nah itulah kalau bicara perkenalan saya dengan Pak Kalla. Saya mau ke Pak JK sekarang Pak. Jadi Pak JK masih ingat peristiwa itu ketika ketemu di Hutan Wanagama tahun 97? Iya ingat. Begini, kalau ada pertemuan-pertemuan walaupun kecil, pertemuan selalu orang pikir wakil dari Jawa, dari Indonesia Timur. Ya, umumnya kalau Indonesia Timur selalu ingat saya. Jadi saya pertemuan itu seakan-akan mewakili pikiran dari Indonesia Timur. Karena bicara lingkungan, bicara politik. Saya ingat waktu itu kita bermalam semalam itu 2 malam waktu itu. Menginap Pak? Ya menginap. Itu kan memang ada penginapan. Ada penginapan. Dan itu kalau ada tempat kuliah juga kan, ada penginapan. Hingga kita bergaul seperti itu. Ya waktu itu sampai bicara lingkungan juga bicara masa depan. Ya waktu itu. Jadi kita berdiskusi lah. Jadi seminar panjang sebenarnya. Sambil menikmati alam ya? Ya kemudian seperti katakan Pak Mahfud, bahwa kita sama-sama menterinya Gus Dur cuma beda waktu, tidak ketemu di kabinet. Tidak bareng di kabinet? Tidak bareng. Dulu kan Pak Gus Dur suka pecah orang kan? Ini dipecah. Saya ingat Pak JK dengan Pak Laksamana Soekardi waktu itu bareng ya Pak? Iya bareng. Jadi saya di kabinet itu hanya 8 bulan. 8 bulan? 8 bulan. Jadi biasanya Pak Gus Dur itu pecat orang per 3 bulan. 3 bulan pasti ada orang di reshuffle. Ketika itu Pak Mahfud belum masuk ya Pak ya? Belum ya? Nah saya keluar beliau masuk. Berarti Pak Mahfud masuk mengganti orang yang di reshuffle oleh Gus Dur juga? Saya mengganti Pak Juwono Sudarsono sebagai Menhan. Sebagai Menhan, mengganti Pak Juwono. Betul. Jadi saya masih ingat waktu itu Pak Mahfud mengira untuk Menteri Pertanahan. Dikira Menteri Pertanahan. Tiba-tiba Menteri Pertahanan. Pak JK sendiri ketika melihat Pak Mahfud diumumkan namanya, kan Bapak sudah di luar ya, kaget tak melihat Mahfud kok tiba-tiba orang kampus tiba-tiba menjadi Menteri Pertahanan? Agak surprise juga bahwa di mana nanti Pak Mahfud ini nanti tidak punya pengalaman di bidang militer tapi kalau orang cendekiawan atau kita tidak dapat menyesuaikan diri, saya kira Pak Mahfud belajar sebentar dapat menyesuaikan diri. Memang karena di ujungnya beliau mengalami masalah-masalah genting akhir-akhir Pak Gus Dur. Sampai Pak Gus Dur di-impeach kan, atau di apa namanya waktu itu ya. Nah, ini Pak Mahfud itu dapat anunya di situ, ujungnya. Saya dapat awalnya. Saya dapat gitu ya. Satu memulai, satu menemani mengakhiri ya. Pak Mahfud dan Pak JK ini kalau kata anak zaman sekarang seru Pak orangnya. Seru itu karena apa? Kalau Bapak itu berdua diwawancara oleh media, itu belak-belakan Pak JK. Belak-belakan, nggak ada yang malu harus disimpan atau disembunyikan, semua disampaikan secara terbuka.
itu karakter yang orisinil atau sesuatu yang di-create sebagai sebuah brand Bapak? Itu gimana Pak JK? Orang selalu mengatakan orang luar Jawa itu ngomongnya terbuka. Ya. Beliau kan orang luar Jawa. Madura. Jawa Timur Madura gitu ya. Madura, orang luar Jawa kan. Luar Jawa. Iya. Nah, sama. Jadi pembicara selalu terbuka. Ya. Dan kita bicara apa adanya gitu kan. Ya itu sifat yang sama yang kita ya seperti sekarang itu, bahwa ya walaupun itu ada hadisnya, walaupun itu berat ya katakan yang kebenaran gitu kan. Ya, itulah sehingga banyak orang senang, ada juga banyak juga tidak suka kan. Itu cara itu betul. Pak Mahfud itu jadi apa Pak? Itu jadi brand tersendiri juga atau bagaimana? Iya, saya begini. Ya pertama kan ya pemerintah itu kan menjadi juga ya, harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Oleh sebab itu ya orang seperti saya dan Pak JK juga ya bicara harus terus terang. Terkadang sesuatu yang tersembunyi itu, kalau saya sesuatu yang tersembunyi orang takut-takut ngomong, saya lempar aja ke publik. Dibuka agar aja. Apa? Iya, agar masyarakat tahu gitu. Terkadang kalau senang kalau ada wartawan nelpon tanya apa gitu, gini aja, nanti kamu tanya di tempat terbuka aja agar wartawan lain tahu gitu. Nah itu yang sehingga hal-hal yang tadinya orang kira ini tidak akan bisa berani. Taruhlah dulu ketika kasus ini, saya ulangi lagi, kasus cicak buaya itu kan masalahnya selalu saya lempar ke publik. Saya tidak bicara diam-diam apa, karena kalau bicara diam-diam itu mungkin bisa ditutup. Sudahlah gini aja, saya lempar ke publik, gitu, akhirnya cari penyelesaian begitu, sehingga publik ikut terlibat di bidang itu. Nah itulah sebabnya orang mengatakan, nah, kalau Pak Mahfud tuh ngomong ya ceplos-ceplos saja, apapun ditanya dijawab di situ dan dijelaskan di situ dan di ini gitu, sehingga saya merasa itu penting bagi masyarakat, bagi saya ya. Itu kan ada orang yang minta kepada stafnya jangan ada wartawan loh gitu. Kalau saya justru biarin aja dia tanya di situ. Tidak gitu. sedikit pejabat yang begitu yang tidak justru tidak mau ketemu dengan wartawan. Kalau Bapak berdua itu apapun bisa ditemuin gitu kan. Mau nanya apa saja. Pak JK juga sama prinsipnya Pak. Ya hampir sama. Nah itulah masalahnya. Begini. Beliau kan pernah ketua MK. Betul. Kan? Sebelum beliau itu Pak Jimli. Ya. Nah, Pak Jimli itu juga cuma sekali. Sampai sekarang Pak Jimli mengira saya yang gantikan. Iya betul. Oh, begitu Pak. Iya. Sebenarnya begini. Kita Pak SBY agak komplain kenapa ketua MK selalu kasih komentar. Oke. Para mahkamah mestinya lebih jauh dari gaduh lah gitu ya. Jadi kalau begitu ya bagaimana caranya ya, kalau memang begitu ya kita bikin perubahan di MK, ganti Pak Jimli. Terus siapa penggantinya? Cari-cari ahli hukum, negara. Apalagi sama Haimi juga, Pak Jimli kan, Pak Jimli Haimi juga kan, sama-sama Haimi. Jadi ganti Haimi lah, tapi sama-sama ahli hukum. Jadi ya karena itu diganti di kan presiden bisa karena mewakili pemerintah kan, atau apa? Gantilah, jadi Pak Mahfud jadi ketua MK. Ternyata Pak Mahfud juga tidak jauh beda dengan Pak Jimli. Suka baca komentar. Bicara memberikan komentar juga. Iya. Jadi Pak SBY, waduh. Bapak juga kalau nggak salah itu ketua Golkar Pak ya? Iya ketua Golkar. Ketua Golkar waktu itu. Setelah di waktu kabinet atau Pak SBY kan ketua Golkar. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.